Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid din wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fi kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhuma nasina wa alimna bidzikri minhuma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada Allah kita panjatkan puja-puji serta syukur, sholawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karomahnya semoga dilimpahkan kepada kita dari pengarang kitab ini. Semoga memberikan tapak karomah kehidupan kita yang diberkakan oleh Allah, dan kolbu kita senantiasa ingat kepada Allah, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ketemu lagi dalam bagian yang kedua atau materi yang kedua dari kitab Rahasia Dzikir, yaitu kitab Miftahus Sudur. Judul kita atau topik kita, tema kita pertemuan yang kedua ini adalah membahas hakikat dan keutamaan dari dzikir. Dan di sini sudah mulai disebut nama dzikirnya itu adalah dzikir nafi atau nafyi wal isbat. Dalam bahasa sehari-hari nafi isbat, padahal nafyi wa isbat. Kenapa disebut dengan dzikir nafi dan isbat? Karena nanti dzikir itu banyak. Jadi hakikat makna dzikir, apapun sebetulnya, bukan hanya kata, bukan hanya kalimah, kejadian, fenomena, atau apapun yang membuat kita ingat kepada Allah, itu hakikatnya boleh disebut dzikir. Alhamdulillah, mengingatkan kita kepada Allah, dzikir. Allahu Akbar, mengingatkan kita kepada kebesaran Tuhan, dzikir. Subhanallah, menyucikan Allah, Allah Maha Suci, mengingatkan kita kepada Allah, dzikir. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang tabrakan misalnya, lalu kemudian dia meninggal, sampai kita itu ingat bahwa ada yang disebut dengan kematian, mengingatkan kita kepada Allah, dzikir. Makanya dzikir itu banyak. Nah, ini yang akan dibahas itu adalah dzikir yang khusus yang disebut dengan dzikir nafi isbat. Apa itu nafi? Nafi itu kalimat dzikirnya dimulai dengan huruf nafi atau huruf nafyi. Huruf nafyi itu adalah huruf yang artinya meniadakan. Alat huruf yang dipakai kalimah la gitu. Jadi kalau ada la itu artinya nafyun, meniadakan, menolak gitu. Nah, nanti kenapa disebut isbat? Karena setelah nafi biasanya pasangannya dengan isbat. Isbat itu apa? Menetapkan. Biasanya yang dipakai adalah kalimat illa. Cari dzikir yang dimulai dengan nafi, kemudian di ujungnya ada isbat. Itu yang dimaksud dzikir di sini. Jadi bukan dzikir yang lain, gitu. Baik. Wa amma mahiyatun nafyi wal isbati fahuwa afdalu wa asyaddu ta'sira wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Dzikir nafi isbat itu apa? Dzikir nafi isbat adalah dzikir yang paling utama, afdol wa asyaddu ta'sira, dan dzikir ini nanti adalah dzikir yang memiliki dampak, yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendzikirnya. Dzikir yang lain berpengaruh, tapi dzikir nafi isbat ini lebih berpengaruh, bahkan lebih memberi bekas. Makanya kalau ada orang yang berzikir lalu kemudian tidak memberi bekas, ya mungkin itu dzikirnya dzikir biasa. Hatta nanti yang digunakan kalimah la ilaha illallah sebagai dzikir bentuk nafi isbat itu, tapi misalnya ada yang tidak memberi bekas, ada. Kenapa? Nanti akan terjawab pada episode berikutnya. Maka dari sini kita tahu bahwa dzikir nafi isbat itu adalah dzikir yang paling utama dan paling kuat memberi pengaruhnya terhadap pendzikirnya. Kalimah apa itu yang disebut dzikir nafi isbat? Karena tadi kan sudah disebut dzikir itu banyak. Adalah kalimah la ilaha illallah. La ilaha itu diawali dengan kalimat
nafi, tidak ada ilah. Lalu ditetapkan, disebutkan, dipastikan, illallah. Ada kata ilah yang artinya tidak ada lain kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ada penjelasan sedikit di sini. Apa bedanya ilah dengan Allah? Ilah itu artinya Tuhan dan sifatnya bisa umum. Kenapa? Definisi ilah itu banyak. Misalnya, al-ilah ay al-maksud. Ilah itu yang didefinisikan dalam bahasa sehari-hari kita Tuhan. Bisa jadi sesuatu yang dimaksud, yang dituju. Kehidupan ibu hanya tertuju kepada dunia. Dunia bisa menjadi ilah bagi ibu. Atau dalam tauhid, dalam ilmu tauhid ada definisi al-ilah ismun kullu ma'budun mutlaqan. Ilah itu adalah satu nama yang kepadanya kita menghamba. Ada misalnya yang namanya uang. Kita menghamba ke uang. Uang bisa menjadi ilah. Makanya ilah bisa banyak. Ada yang menghamba kepada jabatan. Sampai demi jabatan apapun diambil. Itu bisa menjadi ilah. Makanya karena ilah ini bisa banyak. Bahkan hawa nafsu saja bisa menjadi ilah manusia. Karena manusia mengabdi kepada hawa nafsu. Maka ilah itu bisa banyak. Sampai Quran mengisyaratkan. Apara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Apakah kamu tidak melihat ada orang yang mengambil hawanya itu, hawa yang tadi diterangkan di episode 1, itu menjadi Tuhannya. Berarti ilah itu banyak. Maka dengan dzikir yang ada la-nya, ilah-ilah itu ditidakadakan. La ilah. Siapa tahu ilah-ilah itu sudah masuk di dalam kolbu kita. Tetapi bahayanya kalau hanya la, tidak diisbatkan, tidak ada Tuhan, tidak ada isbatnya, tidak ada yang ditetapkan, dia jadi ateis. Maka harus ada isbat. Illallah. Tidak ada Tuhan. Illallah. Kecuali Allah saja. Dari mana kita tahu bahwa dzikir nafi isbat itu bentuknya seperti itu? Informasi yang pertama, Quran Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Illallah, selain Allah. Bentuk kalimat dzikirnya nafi isbat. Kalimatnya la ilaha illallah diinformasikan dari Quran. Maka perintah Quran itu mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau ada yang bertanya kepada ibu bapak, kenapa dzikirnya tidak pakai Muhammadur Rasulullah? Karena perintah Qurannya begitu. Kalau perintah Qurannya fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dzikirnya pasti yang diutamakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak pakai Muhammadur Rasulullah, siapa bilang? Makanya ahli dzikir itu nanti ketika dzikir la ilaha illallah sudah diperbanyak, pasti ujungnya ada Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ada yang bertanya, lah mestinya kan Nabi Muhammadnya dibawa, karena syahadat juga 2. Kenapa begitu? Ya perintah Qur'annya fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya fa'lam di situ. Fa'lam itu apa? Harus pakai ilmu dulu gitu. Apakah Muhammadur Rasulnya dibuang? Enggak, di ujung nanti ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Itu satu. Jadi ketemu sekarang dzikir nafi isbat itu adalah la ilaha illallah. La-nya nafi, isbatnya illallah. Dari mana? Quran Surat Muhammad ayat 19. Perintah Quran. Yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah bukan yang diperintahkan oleh Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi berkata, dzikir yang paling utama yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku ternyata la ilaha illallah. Jadi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh dan yang tidak tersebut, mereka hanya dzikirnya itu. Makanya la ilaha illallah itu afdal. Apakah ini hadis Nabi? Betul. Dari siapa? Dari riwayat Imam Turmudi, Imam Nisai dan Sahih bagi Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Selain itu, kita juga bisa melihat di dalam kitab Subulus Salam menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Beliau kemudian menambahkan, inilah kalimah tauhid dan kalimah ikhlas. Inilah
nama Allah yang paling agung. Jadi nanti kita kalau ada nama kalimah la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid, disebut kalimat ikhlas, itu sumbernya dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berikutnya, apa esensi dan rahasia dari dzikir nafi isbat la ilaha illallah itu? Ini dia. Tsumma qala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Bukhari di dalam Tarikhul Kabir. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Nabi kemudian bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas, maka ia masuk surga. Dulu para kiai atau mungkin kita ya, itu kayak sudah enak gitu mengucapkan kalimat ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Maka dia dijamin masuk surga. Yang konotasinya belum gitu. Padahal kalau melihat bentuk kalimat aslinya yang dipakai di sini dakhala. Dakhala itu kan fi'il madi. Kalau fi'il madi sudah. Jadi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia sudah dimasukkan ke dalam suasana surga. Dari sejak di dunia, bukan hanya nanti. Memang ada surga di dunia. Ya Allah, kalau surga ini tidak dihadirkan dari sejak sekarang di dunia, tidak akan ada tempat yang namanya raudhah. Raudhah itu adalah taman surga. Dan itu dipakai oleh tempat Rasulullah tinggal. Tempat Rasulullah tinggal, di mana Rasulullah rumahnya di situ, disebut raudhah. Min riyadil jannah. Berarti taman surga itu sudah ada dicontohkan oleh Nabi, dihadirkan di sini di dunia. Makanya kalau jangan kaget ya kalau ada para guru-guru kita yang mengatakan surga itu dimulai dari sini. Jangan bermimpi nanti di akhirat dapat surga kalau di sini tidak mulai diciptakan. Benar juga. Ya. Jadi kalau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah dimasukkan oleh Allah dari mulai sekarang dalam suasana surga. Taruhlah gitu kalimatnya, suasana surga. Makanya kan ada hadis, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Berarti rumah kita bisa ditata untuk memulai menjadi surga dari mulai sekarang. Jangan dihadirkan suasana neraka. Coba kita pahami suasana aja. Nanti ada banyak orang yang tinggal di rumah yang mewah, kurang apa, fasilitasnya oke, tapi kalau hadirkan suasana neraka, mau apa di sini? Rumahnya mewah, tapi Allah hadirkan suasana neraka. Tapi ada orang yang rumahnya sederhana, tapi Allah hadirkan rasa surga. Apa yang terjadi? Damai. Bahkan bahan-bahan dari surga itu sudah Allah hadirkan di sini. Apa? Udara, air. Itu bahan surga yang Allah sudah mulai hadirkan di sini. Allah cabut aja dua itu. Kembalikan ke surga, jangan di planet bumi. Mati itu manusia semua ya. Jadi jangan pernah engkau pisahkan bahwa surga itu selalu nanti. Enggak. Di sini isyaratnya dakhala. Dakhala itu sudah. Yang berikutnya, apa hakikat dan rahasia dari zikir nafi isbat, yaitu kalimah la ilaha illallah yang sudah kita temukan. Tsumma qala laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Penderitaan, kesunyian, kerepotan dari mulai dari kubur sampai dibangkitkan. Lah kenapa begitu? Mohon maaf, ketika kita menyelesaikan tugas di dunia ini, kontrakan kita sudah habis, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, banyak yang menderita ruhaninya di situ. Kenapa? Karena di dunianya dia tidak tahu apa yang bisa membuat dia di sana itu terang benderang. Apa yang bisa menemani dia, bahkan apa yang bisa membuat dia melewati yang disebut barcode dari alam kubur itu. Tidak ada kecuali la ilaha illallah. Nah, maka bagi ahli la ilaha illallah ketika dia masuk kubur tidak akan kesepian. Dan ketika dibangkitkan tidak akan terjadi penderitaan. Itu hakikat dari kalimah la ilaha illallah. Kenapa kita masih lalai untuk mengamalkannya? Dan kita menganggap amalan-amalan yang lebih utama. Amalan yang lain utama. Kan di seri 1 sudah disebut bahwa dzikir adalah yang paling utama dari yang utama. Yang tercepat dari yang cepat. Yang terdekat dari alat untuk mendekatkan diri. Tapi jangan gagal paham. Jangan karena sudah tahu dzikir maka sholat ditinggalkan, sedekah ditinggalkan. Salah besar itu gagal paham. Baik. Yang terakhir adalah ini hakikat dari la ilaha illallah. Tsumma qala
lau ja'a qailu la ilaha illallah bikurdil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalika. Kemudian Nabi bersabda, kalau seorang ahli zikir, yaitu ahli la ilaha illallah, ia datang kepada Allah dalam kondisi apa? Bikurdil ardi dzunuban, dosanya itu segede planet bumi, tapi dia datang kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah, maka la ghafarallahu lahu dzalika, pasti ada kata la di situ, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Inilah rahasia yang harus digenggam lalu kita sebarkan kepada saudara-saudara kita, termasuk kita mungkin. Karena banyak orang yang merasa dia belum sanggup mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Loba dosa keneh akang, masih banyak dosa akang. Lalu mau dihapus dengan apa? Tidak ada alat penghapus dosa yang gede-gede itu kecuali la ilaha illallah. Sudah dibuktikan, sudah pernah oleh Rasulullah. Para sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun, mereka itu adalah orang-orang jahiliyah yang dosanya mungkin yang digambarkan di sini segede planet bumi. Itu gambaran aja. Kenapa mereka mau masuk Islam? Apa jaminannya? Yang as-sabiqunal awwalun, salat belum ada, zakat belum ada, haji belum ada. Dan nanti itu semua ketika di Madinah. Kenapa mereka mau masuk Islam? Karena ada jaminan ini. Mereka ditalkin oleh Rasulullah bahasanya. Diijazahi satu kalimat yang dengan kalimat ini seluruh dosa masa lalunya rontok, kira-kira begitu. Diijazahi kalimat. Kalau di dalam pendekatan sehari kita sebut, ya mereka dimasukkan dengan kalimat syahadat. Tapi kalimat syahadat itu apa rahasianya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu intinya. Maka pesan dari seri yang kedua ini, esensi dan hakikat keutamaan dzikir nafi isbat itu memberitahukan kepada kita kesimpulannya, satu, ada dzikir yang paling afdol dan akan memberi bekas yang paling kuat ke dalam pendidikan kolbu kita. Itulah dzikir nafi isbat. Yang kedua, apa bentuk dzikir nafi isbat itu? Quran surat Muhammad ayat 19, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena ini adalah kalimat yang paling afdol, yang diucapkan, didengungkan, diperjuangkan oleh para nabi selain Rasulullah Muhammad. Sebelumnya juga kalimah ini yang kemudian didengungkan. Yang keempat, kenapa la ilaha illallah? Karena barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia sudah Allah masukkan dalam suasana surga dari mulai sekarang, apalagi nanti. Yang kelima, tidak ada bagi ahli la ilaha illallah itu akan menemukan kesulitan, kesunyian, penderitaan di alam kubur dan sampai bangkit. Dan yang keenam adalah orang yang ahli dzikir, ahli la ilaha illallah itu, kalau dia datang ke hadirat Allah dengan dosa segede planet bumi sekalipun, asal dia datang dengan kalimat la ilaha illallah, menghibah kepada Allah, pasti akan Allah ampunkan dosanya dengan satu kalimat yang luar biasa. Apakah itu? La ilaha illallah. Terima kasih. Semoga kita diberi kesempatan untuk membongkar tentang kedahsyatan la ilaha illallah ini pada seri-seri berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.